Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini saya login sebagai operator. Kemudian di template kita ini kan tidak ada notification-nya yang di sini ya. Harusnya ada notification di sini. Kalau kita lihat template yang pro ya, ada template snit yang pro, silahkan cari snit template pro. Kemudian kita bisa lihat demonya. Oke, ini yang pro. Kalau mau beli silahkan, ini ada harganya. Nah, kita bisa contoh dari template ini. Ini kalau yang pro dia ada notification ya. Kemudian ada beberapa contoh formnya lebih banyak ya, atau pagesnya lebih banyak. Oke, ini kalau kita klik dia muncul seperti ini. Nah, ini bisa kita copy sebenarnya. Saya klik kanan, kemudian saya inspect elemen, muncul seperti ini. Lalu saya arahkan kursor saya ke bagian ini, atau Ctrl Shift C ya, Ctrl Shift C. Oke, nah kemudian saya cari LI. Oke, kalau ini untuk menampilkan menu shortcut, berarti ini untuk membuat notification ya, drop down notification navbar. Oke, ini LI nya saya copy, Ctrl C saja. Kemudian kita kembali ke template kita di sini. Nah, kita akan taruh dia sebelum tulisan start GitHub ini ya. Ini ada tulisan start. Kita di template kita cari tulisan start. Oke, ini dia. Nah, ini berarti antara start dan user, berarti ini user, ini start. Nah, saya pastikan di sini nih. Oke, simpan. Kemudian kita coba refresh. Oke, harusnya udah muncul notifnya. Tinggal ukurannya terlalu kecil. Kita lihat di template. Di template ini kalau kita lihat di sini dia menggunakan apa namanya? Sebentar, kita cek dulu di bagian isi kayaknya ya. Oh, sorry, ini kita buka dulu. Nah, baru kita cek di sini. Kita cek dia pakai UL. UL-nya ini dia ada minimal width ya. Minimal width-nya 22 rm. Kalau saya hilangkan maka dia kecil. Kalau saya tambah maka dia besar. Oke. Ini kelasnya saya copy berarti. Oke, saya copy kelasnya. Kemudian di template kita di bagian paling atas sebelum hit sini saya buka style. Kemudian saya pastikan kelasnya tadi. Baru saya buat min width. Tadi dia pakai 22 rm ya. Oke, simpan. Kemudian coba refresh lagi. Kita klik, harusnya sekarang udah muncul seperti ini notifikasinya. Oke, ini udah selesai. Kita ngedit notifikasi template dari snitnya. Sebenarnya dibeli saja tidak masalah ya, harganya juga tidak terlalu mahal, $59. Kalau tapi mau pakai free silahkan bebas. Berikutnya, kalau kita lihat di template tadi, oke, kita cari tulisan congratulations. Nah, ini kita hapus, sorry bukan yang ini kayaknya. LI congratulations Charles Franklin, kita butuh satu saja. Jadi dia kan banyak tuh. Nah, ini LI nya kita hapus nih karena kita pakai yang congratulations saja. Yang ini kita hapus, ini juga kita hapus, ini juga kita hapus karena kita cuman butuh satu saja. Oke, ini ada banyak. Ini juga kita hapus. LI ini dia ada ini ya, ada market as read. Kalau sudah dibaca dia nanti kita bisa tandai, maksudnya pesan itu sudah dibaca atau belum ya. Oke, kita cek dulu. Ini kita hapus saja dulu. Oke, ini juga sama, new message. Ini juga sama, CPU running. Oke, ini sudah. Berarti saya hapus dari sini sampai sini. Oke, kita simpan. Oke, seperti ini. Berikutnya ada bagian kosong di sampingnya ini karena ada avatarnya. Avatarnya memang kita tidak usah pakai saja. Boleh kita hapus berarti dari sini sampai sini.
kita mau notifikasi saja tanpa gambar. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Tinggal berikutnya di Laravel bagaimana cara menampilkan notifikasi. Oke, saya lihat dulu tulisan saya di Medium. Dia pakai for each ini. Oke, ini saya copy for each out user. Nah, ini untuk menampilkan notifikasi yang belum di read ya. Ini sudah ada nih dibuatin Laravel, ini tinggal pakai saja. Kita copy, kita letakkan sebelum li nya seperti ini. Kemudian n for each nya ini kita letakkan dia setelah li nya sini. Oke, simpan, kita coba refresh. Oke, kita coba refresh. Sekarang muncul nih 1. Jumlah notifikasi kan 5 nih. Nah, sekarang kita count 5-nya kita ganti. Ini kan 5. Oke. Nah, 5-nya kita ganti dengan count. Sini ada perintah count ya, saya tidak salah. Ya. Ini ada perintah count. Out user unread notification count, hitung ya. Dia akan menghitung. Oke, simpan. Kita refresh, maka udah muncul ya, udah muncul 1 notifikasi. Oke, berikutnya message-nya mau kita tampilin di sini. Ini title, ini berarti message ya, kan ada 2 kemarin. Kalau kita lihat database itu ada di sini, ada title, kemudian ada message. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara ngambil datanya ya. Dia pakai ini ya, data message. Oke, ini saya copy. Kemudian di bagian kode kita congratulation-nya ini saya ganti dengan notification title, kemudian one-nya kita ganti dengan notification message. Ini udah benar. Oke, sekarang kita coba refresh. Harusnya pembayaran tagihan. Nah, ini nih, Ali melakukan pembayaran tagihan. Ini sudah muncul ya. Ini kita buat nih, wali murid. Ini biarin aja, enggak masalah harusnya ya. Saya mau tambahin wali murid melakukan pembayaran tagihan ya. Kemudian hurufnya kita buat dia huruf besar semua, berarti di sini kita tambahkan UC words ya. Simpan. Oke, Ali melakukan pembayaran tagihan. Kemudian ini ada 1 hours ago ya, 1 jam yang lalu. Ini kita juga bisa buat kalau di Laravel tuh di sini kita bisa buat ini div for human, created at div for human. Simpan, kita coba 14 menit yang lalu. Nah, ini otomatis dibuat oleh Laravel. Jadi dari created at itu sebenarnya kita bisa bukan hanya created at ya, yang merupakan turunan dari Carbon. Contohnya kayak tagihan. Di tagihan kan dates-nya kan ada tanggal tagihan sama tanggal jatuh tempo. Ini bisa saja kita pakai div for human, nanti muncul dia otomatis seperti ini ya, 14 menit yang lalu. Kalau saya tambahkan lagi notifikasinya, saya contohkan misalnya kita login lagi sebagai wali murid pakai akunnya Budiawan. Ini ada anaknya, dia ada. Oke, saya pakai browser lain, login sebagai wali murid seperti ini, kemudian bayar tagihan sekolah. Oke, dia lakukan pembayaran. Ini pilih bank, nama bank pengirim. Oke, dia pakai bank BNI Budiawan, nomor rekeningnya seperti ini. Kemudian dia bayar ke bank syariah. Oke, dikliknya, klik simpan. Oke,
Ups, data tidak ditemukan. Kenapa data tidak ditemukan? Kita cek nih, kodenya ada yang salah. Pembayaran sudah, kita klik, data tidak ditemukan. Kita coba cek dulu di wali murid pembayaran. Data tidak ditemukan itu biasanya di bagian find or fail. Kemungkinan pada saat menyimpan wali ya, ini kayaknya DD Bank. Oke, bukan ini, berarti yang di bawah mungkin DD Wali Bank. Tidak ditemukan juga. Yang mana dia? Find or fail. Kita cek kenapa dia muncul data tidak ditemukan. Data apa yang tidak ditemukan? Kita coba tampilin di sini. Kita lihat exceptionnya. Dia cari model apa ini yang tidak ditemukan ini? Oke, ini bukan find or fail. Oh, ini nih, Wali Bank. No query result for model Wali Bank ya. Di bagian exception kan kita bisa lihat. Kita lihat nih kenapa Wali Banknya tidak ditemukan. Nah, di sini nih. Kemungkinan karena gara-gara kita mengubah, paling kita ada ngubah-ngubah nama fieldnya ya, nama fieldnya. Tadi kan dia bukan milih tapi dia buat baru. Buat baru berarti harusnya dia di sini. Berarti ada pilihan bank. Oke, saya back dulu. Di sini, oh iya, saya lupa. Jika request, saya dia di sini coba request fillet pilihan bank. Oke, kita coba nih. Nah, ini kan false nih. Kalau dia false berarti ini yang dieksekusi. Nah, padahal dia buat baru seperti itu. Kita cek nih kenapa dia bernilai false pilihan banknya. Nanti kita buka formnya, pembayaran form wali. Kita lihat di bagian atas. Kode kita udah mulai banyak, sudah mulai pusing kita lihatnya. Oke, kita lihat di sini itu ada checklist ya. Tutup dulu, kita refresh. Oke. Seharusnya itu ada ceketnya. Sebentar, di sini ada saya punya rekening baru. Nah, ini nih. Defaultnya dia false ya. Defaultnya dia false. Kenapa dia defaultnya false? Karena harusnya dia true. Ini harusnya true. Kenapa? Karena kan sekarang si Budi itu tidak punya rekening. Jadi dia ngisi data di sini. Tapi nilai ini nilainya berubah menjadi false seperti itu. Kayaknya kita tidak bisa ngecek dari sini ya. Kita tidak bisa ngecek dari sini. Sebentar. Kita coba pikir dulu. Atau kita bisa tambahkan di sini pilihan banknya itu apa ya? Kita bisa cek kondisinya jika sebentar, gini aja kita buat jika request nama rekening tidak sama dengan kosong dan request nomor rekening tidak sama dengan kosong, berarti orang itu mau buat baru ya. Kalau kosong berarti kita cek data wali banknya seperti itu. Oke, kita coba. Karena kan dia pasti ngisi nih, dia pasti ngisi nama rekeningnya. Oke. Kita isi, kemudian kita simpan. Oke, sudah selesai nih.
ya. Jadi kondisinya kita ganti, kalau user itu mengisi nama rekening dan mengisi nomor rekening, berarti dia mau buat rekening baru di sini. Kalau tidak, berarti dia milih dari rekening yang sudah ada. Jadi seperti itu logiknya. Oke, kita cek lagi notifikasinya. Harusnya notifikasinya muncul 2 di sini. Nah, ini 2. Pembayaran tagihan. Ali melakukan pembayaran tagihan, Budiawan melakukan pembayaran tagihan. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi bagaimana menandai tagihan itu sudah dilihat oleh user. Jadi nanti udah diklik ya, ini dia klik nih tagihan nih. Nah, nanti kita tandain tagihannya berubah, notifikasinya berubah jadi 1. Oke, saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.